ini udah selesai kok. Ini dok, saya mau cerita. ASI saya lagi berkurang. Gimana ya dok saya? Oh, Bu Dina lagi khawatir karena asinya berkurang. Bu Dina mau ngobrol-ngobrol di sini aja atau balik dulu nih ke puskesmas? Nggak apa-apa, di sini aja dok. Oh ya sudah, oke di sini. Baik Bu Dina. Bu Dina saat ini usianya berapa? 23 tahun dok saya. Oh iya, sambil saya catat-catat sedikit ya, Bu Dina takut lupa. Oke, kalau ini nih, si manis nih perempuan kan ya? Namanya siapa nih? Namanya Velin dok. Namanya Velin, umurnya? Usianya 3 bulan dok sekarang. Oh 3 bulan, baik. Boleh tahu, nih udah bagus nih kontak matanya ya. Berat badan lahirnya berapa Bu Dina? Waktu lahir kurang lebih 4 kilo. Terus mungkin dulu saya suka minum sirup makanya gede. Tapi sekarang jadi 6,2. Saya tahu bagaimana pemberian makan minumnya ke Velin sekarang di rumah. Kalau misalkan Velin ini kalau sama saya pakai ASI, cuma semenjak bulan lalu kan saya bekerja, makanya dibantu sama sufor. Jadi kalau misalkan pagi sampai sore itu dia sufor, kalau sore sampai paginya lagi itu saya pakai ASI. Nah di situ saya khawatir kalau misalkan ASI saya berkurang. Oh, Ibu jadi sekarang merasa khawatir ya bahwa asinya itu berkurang. Oke, boleh tahu Bu Dina dalam satu hari berapa kali menyusui dedek Velin ini? Kalau misalkan malam-malam setelah saya pulang kerja itu kurang lebih 4 kali sampai paginya. Tapi kalau misalkan sama adik saya itu pakai sufor itu kurang lebih 4 kali juga. Nah itu kurang lebih 60 sampai 90 mili 90 mili. Tapi itu juga kadang nggak habis dok. Oh gitu, wah bagus Bu Dina. Tetap tahu anaknya menyusunya berapa banyak walaupun tetap bekerja. Bu Dina, boleh saya lihat di kupingnya? Iya dok. Bawa nggak? Oh bawa ya. Iya ada dok. Oh iya dok. Sekalian saya mau tahu maksud dari kurva TT itu apa ya? Oh yang di ini ya kertas besarnya. Iya dok. Oke bagus sekali Bu Dina, sudah membawa buku ini setiap saat ya. Oke nanti kita bahas ya di akhir nanti ya. Oke kalau misalnya pipisnya sama nya Velin gimana nih Bu Dina? Kalau pipisnya sih sama pupnya alhamdulillah lancar. Kalau pipisnya itu itu kurang lebih 4 sampai 5 kali ganti pampersnya. Berat sih pampersnya juga. Kalau pupnya itu setiap hari pup kok. Baik, kalau untuk kesehatannya dedek Velin gimana nih? Iya alhamdulillah sejauh ini sehat-sehat aja dok. Oke, kalau laporan dari ini yang di rumah Velin gimana kalau siang gitu? Kalau di rumah dia kata adik saya sih antang-antang aja, paling kadang-kadang suka gumoh kalau habis nyusu. Oke, baik Bu Dina. Bu Dina, gimana waktu itu ketika hamilnya Velin pemeriksaannya? Waktu itu saya waktu hamil Velin itu di Puskesmas Pondok Pucung setiap bulannya juga. Nah di sana juga saya suka USG. Oh bagus, berarti perhatian ya sama peduli sama kehamilannya. Ketika periksa-periksa gitu, pernah nggak disinggung-singgung sama dokter sama bidannya tentang ASI? Iya waktu itu suka dikasih tahu soal ASI. Nah saya juga suka ikut kelas hamil ibu online yang bahas ASI sama manfaatnya. Nah di situ makanya saya pengen dede ini pakai ASI terus. Oh gitu. Bagus sekali Ibu memiliki semangat untuk memberikan ASI terus. Kalau boleh tahu bagaimana nih proses persalinannya kemarin? Kalau persalinannya kemarin normal dok. Nah itu tapi saya dibantu sama alat itu forceps apa kurang tahu saya namanya juga. Forceps ya. Nah itu karena mungkin bayinya gede makanya saya nggak kuat ngeden. Tapi habis dari persalinan itu bayi saya dimasukin ke ruang inap khusus ya untuk bayi. Nah setelah 6 jam kemudian saya baru menyusui buat si dede ini. Oke. Terus setelah itu ketika udah bergabung sama Velin, nginepnya gimana? Boboknya sama siapa sih Velin?
di ruang inap dok, sama saya bobonya Oh, barengan ya, di ruang Iya. bareng ya. Oke. Bu Dina, bagaimana dengan kondisi kesehatannya Bu Dina? Apakah ada obat-obatan yang harus senantiasa diminum setiap hari? Kalau saya sih alhamdulillah sehat dok. Nah, tapi saya merokok, nah kurang lebih 15 batang rokok sehari, karena lingkungan saya juga pada merokok semua. Tapi kalau misalkan minum minuman sih saya nggak berani dok, takut dosa. Oh iya, oke. Oke, kalau gimana kalau misalnya tentang KB-nya? Kalau KB, Sekarang KB nggak? kalau KB kemarin saya KB spiral dok. Nah, sebelumnya juga saya KB, cuma pas malah kebobolan. Oh, oke, pengen datang ya, habis lepas KB yang bundanya ya. Malah jadi ini. Iya. Wah, ternyata si Felin ini anak kedua ya. Si kakaknya usia berapa, Bu? Si kakaknya mah usia 5 tahun udah TKA dia bu. Oh gitu. Kalau dulu gimana pengalamannya waktu memberikan makan minuman ke kakaknya? Alhamdulillah dulu sempat ASI juga. Cuma waktu kerja itu saya masuk, ASI kan suka rembes-rembes, nah makanya dia jadi gak nyaman buat nyusu. Habis itu ya dibantu support lagi dari botol. Gitu, baik. Oke, sempat dengar tentang perah-perah mungkin Bu dulu? Oh iya, dulu sempat ada lagi zaman juga perah-perah apa pumping gitu. Cuma kalau saya melihat sih harganya kayaknya mahal deh alatnya itu, makanya saya pakai support aja. Oh baik Bu Dina. Baik Bu Dina. Bolehkah kalau misalnya saya ingin melihat bagaimana proses si Dedek Fel ini kalau lagi nenek sama Bu Dina gimana? Izin lihat ya. Jadi saya tempelin dulu. Posisinya gini. Oke. Iya. Oke, terima kasih Bu Dina sama Felin sudah nunjukin gimana cara nyusunya. Baik Bu Dina, bolehkah kalau misalnya di kesempatan ini kita sama-sama belajar tentang pemberian ASI? Alhamdulillah nih saya juga sekalian bawa nih model bonekanya, sama ada boneka nenen, bentuk nenen ya. Oke, jadi pertama bener tadi ketika Bu Dina udah mencoba untuk memberikan ASI itu benar ya. Jadi emang prosesnya itu adalah memastikan kepala dan badannya itu sejajar. Jadi perut ketemu perut gitu loh bahasanya, gitu ya. Dan usahakan kita tuh duduknya tuh santai dulu nih, sambil senderan atau kaki kita jangan sampai ngegantung gitu. Nah, nanti letakkan kepalanya itu tidak di siku banget atau tidak di pergelangan pas juga. Jadi di antaranya aja ngepasin gitu ya. Nah terus nanti si dedeknya ini kalau misalnya sudah diarahkan ke depan puting ibu, biasanya nanti dia tuh udah ngenalin ada bau-bau ASI gitu, dia akan mulai membuka mulutnya. Nah ketika dia sudah mulai refleks membuka mulutnya, jadi dengan cepat kita itu memasukkan puting kita ya, payudara kita dari bawah nih, dari bawah dulu nih, yang bagian yang hitam-hitamnya ini kita masukkan ke dalam gitu ya, ke dalam mulutnya. Nah terus nanti si dedeknya itu akan mulai menghisap. Nah caranya itu kita mengevaluasi kalau misalnya tuh dia menghisapnya itu udah bener tuh kalau misalnya ya nanti si bagian hitam-hitam ini banyak yang sudah masuk ke wilayah mulutnya si Felin. Bagian atasnya masih terlihat tapi yang bawahnya tuh kira-kira sudah habis. Mulutnya Felin tuh terbuka dengan lebar ya. Tadi juga ketika saya ngelihat Felinnya tuh udah membuka gitu kan. Terus juga bibirnya yang bagian bawah tuh doer, buka gini. Kalau di rumah kayak gitu nggak Bu si Felin? Ya. Sama dagunya itu nempel di payudaranya ibu. Nah izin tanya nih, pernah nggak kalau misalnya si Felin itu di rumah neneknya tuh masih bunyi? Pernah nggak kayak gitu? Iya benar dok. Pernah kayak gitu. Nah kalau masih ada kayak gitu berarti butuh untuk dilepaskan kembali neneknya, lalu dipasang lagi dengan cara yang tadi sama. Karena kalau misalnya dia neneknya tuh udah pas banget, itu dia tuh nyedotnya tuh dengan dalam gitu ya, pelan-pelan tapi dalam dan tidak berbunyi.
Oh, gitu. mulutnya itu gembung gitu. Nah jadi bukan malah istilahnya kayak dekok gitu ya, bukan. Terus nanti ibu tuh terasa tuh payudaranya yang tadinya isi jadi lama-lama jadi kempes. Habis itu kita oper ke payudara sampingnya dan jangan lupa untuk disendawakan dulu. Nah terus selain itu dalam posisi kita menyangga payudara, jangan lupa kita itu posisinya tuh C gini ya. Nah kebanyakan kita tuh masih banyak juga ya itu posisinya tuh kayak gini, gunting. Nah padahal kalau misalnya gunting itu ada risiko kita tuh jepit di saluran ASI-nya. Iya, nanti malah jadi nggak lancar keluarnya. Sebaiknya kita itu posisinya C seperti ini, gitu ya, dalam menyangga payudara. Oke. Dok, kalau bunyi ngecak gitu akibatnya apa sih, Dok? Akibatnya jadinya si dedeknya ini ASI-nya nggak masuk maksimal ke dia, pengosongan payudaranya juga nggak optimal jadinya. Akibatnya apa jangka panjangnya? Jangka panjangnya akibatnya adalah kenaikan berat badannya tidak sesuai dengan target. Oh gitu. Ya, Bu Dina izin menanggapi kebutuhannya Bu Dina tentang bekerja ya. Jadi kan dedenya juga memerlukan ASI perah. Yeah. Bu Dina izin saya sampaikan tentang cara memerah ASI menggunakan tangan. Ya, oke. Jadi pertama yang perlu kita siapkan itu adalah wadah gelas atau cangkir gitu ya, yang mukanya lebar dan pastikan itu untuk bersih dulu. Oke. Nah setelah itu ini bonekanya ya, kita bersihkan dulu tangan kita posisinya senderan sesantai mungkin gitu ya. Lalu kalau misalnya kondisi payudara kita itu rasanya kok kenceng gitu, nah sebaiknya dikompres dulu biar rileks. Jadi badan kita rileks, payudara kita rileks. Kalau misalnya ada suami udah pulang, punggung kita dipijit dulu biar rileks, itu juga semakin baik. Kompresnya Gitu. pakai air apa atau? Kompresnya pakai air hangat untuk pertamanya. Sebelum memerah itu kompresnya pakai air hangat ya Bu Dina. Oke, lalu letakkan jari kita di posisi yang benar. Itu adalah 2 jari di atas pangkal puting, gitu ya. Karena itu hubungannya dengan nih kantung-kantung berisi ASI letaknya di situ. Justru kalau misalnya kita terlalu dekat letaknya jarinya kita ini di bagian hitam-hitamnya payudara, itu nanti malah nggak keluar. Jadi kita posisinya seperti ini, cek seperti ini ya. Bagian jempolnya di atas, bagian telunjuk dan jari tengahnya di bawah. Lalu kita lakukan gerakan seperti menekan ke bagian dalam payudara, lalu kita ayunkan, lepas. Ya, lagi diulangi, tekan, ayunkan, lepas. Ya, lalu kalau misalnya sudah rasanya kok sudah berkurang, sudah meliris, sudah menetes aja alirannya, lalu kita ubah posisinya ke samping, lakukan hal yang sama. Satu payudara biasanya nanti dia itu membutuhkan 3-5 menit untuk ASI perahnya. Lalu kita gantian ke sisi payudara kita yang satunya, lakukan hal yang sama. Nah, dalam satu sesi perah usahakan 20-30 menit. Jadi ganti-gantian nih. 5 menit kiri kanan, lalu kiri kanan sampai 20-30 menit. Gitu ya. Lalu kita simpan. Mungkin Bu Dina biasanya pakai apa nih? Pengennya nanti ke depannya apakah pakai plastik ASI bisa atau pakai botol ASI juga bisa. Gitu ya. Kita titipin nih di kantor misalnya ada kulkas. Atau Bu Dina bawa tas yang isinya itu namanya zaman sekarang tuh cooler bag. Itu boleh simpen situ. Nanti bawa pulang ke rumah. Ada lemari pendingin mungkin atau kulkas di rumah? Ada. Nah, terus langsung masukkan ke situ. Oke, Bu Dina, ada yang ingin ditanyakan? Ya kan tadi untuk cara memerahnya itu posisi C atau posisi U, apakah bisa dimiring-miringin gitu? Bisa Bu Dina, gitu. Karena kita itu di sini kan semuanya ada ya satu lingkaran. Jadi kita tuh bisa meraba bagian-bagian yang masih ada kayak grenjel-grenjelan kacang polong gitu ya. Itu di bagian itu ditekan tuh bagian yang kacang polongnya biar
dia alirkan gitu. Jadi kita pencet kantongnya lalu dia biar alirkan gitu. Oke Bu Dina, nanti dicoba-coba di rumah ya. Oke. Ya dok, kalau misalkan untuk cara yang paling efektif kan selama ini kan saya keseringan pakai dot, apakah itu udah efektif dan efisien gitu loh. Apakah ada cara khusus lagi buat pemberian ASI ke Feling ini? Terima kasih Bu Dina atas pertanyaannya. Jadi memang untuk memberikan ASI perah kepada anak itu ada cara yang efektif. Nah, efektifnya gimana? Jadi dia itu bisa mengurangi risiko bingung puting gitu. Karena dikhawatirkan kalau misalnya kelama-lamaan pakai dot nanti dia keenakan gitu ya. Lalu juga untuk menurunkan risiko terjadinya diare. Nah itu dengan cara apa? Dengan cara menggunakan cangkir untuk memberikan kepada dedeknya. Oke, jadi pertama kan kita siapkan dulu nih, kita turunkan ASI perahnya dari chiller ya, kita dinginkan di suhu ruang. Ketika sudah suhu ruang, kita hangatkan ya, kita masukkan si ASI perah itu yang masih di dalam wadah ke dalam mangkok yang berisi air hangat suam-suam kuku. Nah, ketika sudah siap, sudah dicangkir atau di cup feeder, nah kita berusaha untuk berikan. Nah, pastikan si dedeknya ini dalam posisi dia itu belum terlalu lapar atau dia itu jangan sampai sudah menangis, sudah kejer gitu, karena itu jadinya nanti kita yang memberikan ASINya juga jadi panik, dedeknya juga udah nggak sabar, pengennya cepet gitu. Jadi kita memang butuh untuk mengenali tanda awal dedek aus atau dedeknya lapar. Ketika dia sudah gelisah, menggerak-gerakkan tangan, kita sudah siap untuk memberikan ASI perahnya. Ya, jadi si dedeknya ini diposisikan agak duduk gitu ya. Jadi setengah duduk. Lalu tangan bagian kanannya kita jepit di bagian belakang, tangannya satu, boleh kita selimuti atau kita pegang saja. Nah, si cangkirnya ini kita letakkan di depan si bibir bayi. Ketika mencium bau ASI, ya, dia sudah mulai tuh terbuka mulutnya biasanya, karena kan terjadi rooting refleks gitu ya. Jadi itu refleksnya si bayi deh. Nah, lalu kita mulai miringkan sehingga nanti si dedeknya itu mulai untuk menyesap tuh kayak gitu ya, menyesap, atau mungkin bayi-bayi yang masih kecil itu akan menjulurkan lidahnya untuk mengambil ASINya. Memang membutuhkan ketelatenan dalam memberikan ASI perah model seperti ini, tapi ini memang yang cara yang paling direkomendasikan. Dok, kalau misalkan adik saya besok suruh kesini, boleh nggak untuk biar tahu gimana caranya menyusui dengan cangkir tadi? Oke, silakan Bu Dina, silakan adiknya datang ke sini. Jadi emang bagus sekali tadi ya inisiatifnya Bu Dina agar adiknya langsung yang belajar gitu, karena kan memang yang akan memberikan ASI memakai cangkir kan memang adiknya Bu Dina langsung. Silakan datang besok. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih dok. Sama-sama.